Oke guys, jadi aku udah di luar rumah dan ini kabelnya ya satu gulung. Nanti mau aku lewatin notik nih, full ya, nggak aku limit sama sekali. Nah kecepatannya segini guys. Selamat datang di Kere Aktif Channel. Di video kali ini saya akan cerita masangin wifi ke tetangga. Nah, kenapa saya kasih judul atau saya bilang cerita masangin wifi ke tetangga? Karena isi video kali ini adalah setengah cerita, setengah praktek. Kenapa begitu? Ya, karena kemarin pas masang waktunya udah mepet mau sore ya. Takutnya nggak keburu, kemudian masang cuma saya saja, jadi nggak ada yang bantuin megangin tangga, kemudian atau ngerekamin ya, minimal mendokumentasikan kayak gitu. Sebenarnya saya bisa pakai tripod, tapi ya pokoknya nanti nggak selesai-selesai lah, makanya jadi aku cukup ambil video seperlunya aja, jadi sebagiannya aku ceritakan saja ya. Masang wifi ke tetangga, untuk alat dan bahannya udah pernah aku bahas di video sebelumnya, jadi video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Pasang wifi di saya itu saya tarif itu 100.000, speednya 6 Mbps. Kenapa? Karena sampai hari ini di rumahku itu IndiHome belum masuk, apalagi First Media, Bisnet, apalagi Iconet nggak masuk. IndiHome aja yang sejuta umat nggak masuk sampai di sini, saking pelosoknya guys. Maksudnya saking kidulnya mungkin ya, rumahku udah pereng laut lah, jadi nggak mau masuk lah, udah dulu itu ngubungin salesnya nggak mau masuk. Nah tetapi tetanggaku itu udah pasang wifi sekarang, dan saya tahu juga yang masang siapa, itu bukan IndiHome tapi kayak wifi swasta. Dia itu harganya 150.000, kecepatannya 5 Mbps. Untuk main game pingnya itu juga bagus kayak wifi IndiHome ya, belasan sampai 20-an ms kalau Mobile Legend. Downloadnya 5 Mbps, uploadnya 5 Mbps, up to ya stabilnya di 3 4 kayak gitu lah. Aku sebenarnya awalnya agak tertarik ya, tapi dengan speed segitu mau buat apa istilahnya. Channel ini itu dibangun dari nol sampai sekarang itu membahas wifi GSM ya. Jadi kalau tiba-tiba saya pindah ke fiber, kayak durhaka. Maksudnya kayak kacang lupakan kulitnya. Kamu di selama ini dibangun karena bahas wifi GSM, kok tiba-tiba sekarang udah enggak, malah pindah fiber kayak gitu. Kemudian speednya cuma 5 MB. Kalau misal aku langganan seperti itu, dan kadang aku bikin konten di YouTube seperti ini, upload video itu minimal 2 GB, paling kecil rata-rata di 4 sampai 5 GB. Kalau kecepatan uploadnya cuma 5 Mbps, wow, mau selesai kapan? Nah, karena pertimbangan itu jadi saya nggak minat pasang, jadi saya tetap pakai GSM. Nah, jadi sumber internetku di rumah itu pakai GSM. Speednya itu ya namanya GSM tergantung situasi kondisi. Kalau situasinya lagi bagus, cuaca bagus, itu mungkin sampai 50 Mbps lah. Nah kalau mungkin cuma hari-hari biasa, mungkin lagi agak padat, sibuk, ya dapat di 15 sampai 20 lah, 20 Mbps-an lah ya. Jadi udah jelas ya, sumbernya itu GSM. Nah ini saya sepil alatnya nih, seperti ini. Di sini saya menggunakan STB A95X, kemudian modemnya pakai Mi 5 Gemini. Nah, alat-alat ini udah familiar, udah sering banget masuk di kontennya Kere Aktif, jadi nggak usah ditanyain coba review. Kalian cuma tinggal cari aja di channel Kere Aktif, barangkali udah pernah dibahas kayak gitu ya. Nah, ini aku pakai modem HP udah 8 bulan. Kalau ada yang nanya jangka panjangnya gimana, aku belum tahu karena cuma pakai 8 bulan doang, masih 8 bulan. Tunggu 2 tahun atau 3 tahun baru aku bisa cerita. Recommended awet kayak gitu. Baru 8 bulan mah masih pemula, Bang. Jadi jangan tanya awet atau enggak. Dan kemudian untuk masalah bypass baterai aku udah pernah bikin tutorialnya di video sebelumnya, dan udah aku aplikasikan sekarang. Kalian bisa lihat itu nggak ada yang namanya restart dan lancar jaya, dan nggak ada yang namanya panas. Panas itu wajar, elektronik. Yang penting kita bisa manajemen panas tersebut secara maksimal. Contoh misal terlalu berlebihan, jadi dikasih kipas kayak gitu ya. Jadi jangan dibiarin panas itu berlebihan, nanti cepat rusak elektroniknya. Jadi mau sebagus apapun, semahal apapun elektronik, kalau memang sumber listriknya nggak stabil, terus panasnya nggak bisa dikoordinir ya tetap cepet banget rusak. Kemarin itu ada yang komentar, cara kayak gini itu tinggal tunggu rusaknya aja. Ya oke lah,
aku belum bisa kasih jawaban karena memang pakai bypass kayak gini baru 10 harian sejak video ini diupload, belum ada sebulan. Jadi aku belum bisa kasih jawaban. Tunggu aja, kalau misal 2 tahun ternyata ini masih nyala, berarti ya recommended ya kayak gitu. Nah, cuma saya mau ngingatin ya, cara bypass kayak gini kalau pribadi saya kayaknya sih awet-awet aja selama listriknya itu stabil. Contoh, pakailah step down yang berkualitas, pakailah adaptor yang bagus, listriknya stabil, bukan yang abal-abal kayak gitu ya. Insya Allah sih awet juga HP-nya. Terus dikasih pendingin supaya nggak overheat, kayaknya sih awet bang. Daripada pakai baterai tapi kepanasan, ya rusak juga dia karena elektronik ya. Ya itu cuma sekedar apa sih, penalaran sederhana aja kayak gitu. Ya baiklah, jadi untuk klien di rumahku itu baru 2 rumah yang aktif banget. 2 rumah guys, nggak banyak, 2 rumah. Dan itu masing-masing saya tarik 100.000, kasih kecepatan 6 Mbps dan udah cukup. Yang satu udah 4 tahun langganan di saya, yang satu baru hari kemarin kayak gitu. Dan kedepannya mungkin kalau ada yang minta pasang, kalau memang bisa ya aku pasangin, kenapa enggak, ya kan, lumayan. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, bang sumber internetnya GSM dari apa, paketnya apa, murah atau enggak, ya kalian cari sendirilah. Kalau misalnya kalian tahu injek trik-trik injek supaya murah, ya kalian belajar itu, dan nggak akan aku bahas detail di channel Kreatif. Karena apa? Karena nanti banyak yang komplain. Ya saya cuma cukup ngasih tahu aja ke teman-teman bahwa ya memang aku pakai GSM. Kalau dibilang reguler kayaknya ya enggak, tapi kalau dibilang gratisan ya enggak juga. Saya juga beli paketannya, cuma mungkin bisa diakalin supaya lebih murah. Intinya kayak gitu. Nah, kalau lebih detailnya kalian bisa belajar lagi di Telegram, cari aja grup-grup yang untuk belajar kayak gitu. Banyak, atau mungkin kalian bisa cari-cari di YouTube channel-channel yang bahas tentang paketan supaya murah, supaya ini, supaya itulah, belajar kayak gitu aja. Pemasangan kali ini kita mulai dari pertama crimping, karena kabel yang kita beli belum ada RJ45 nya, jadi kita crimping dulu guys. Nah, videonya seperti ini. Oke guys, jadi ini kabelnya yang akan kita pakai. Ini kan beli 100 meter ya, ini udah sebagian ngaku pakai, jadi ini udah nggak 100 meter lagi. Dan selanjutnya kita akan crimping dulu ya kabelnya, biar nanti langsung plug and play aja, nggak perlu crimping di lapangan. Karena panas ya, kita crimpingnya di rumah aja guys. Oke guys, jadi untuk selanjutnya kita akan crimping kabelnya guys ya. Nah, di sini kita menggunakan RJ45 yang tembus ya. Jadi ini bisa kalian beli di marketplace yang ujungnya ini tembus. Kemudian untuk tang, kita menggunakan tang merek dari Ugreen. Ini udah aku pernah review, bahas kenapa aku pakai tang ini. Silahkan kalau belum nonton, cek aja video yang ini. Nah, kita akan crimping satu RJ45 nya aja ujungnya. Ujung satunya nanti kita crimpingnya belakangan setelah kita tahu berapa jarak atau berapa panjang kabel yang dibutuhkan. Nah, nanti kita potong baru kita crimping, jadi nggak di crimping di awal. Yang awal cuma satu aja ya. Nah, untuk susunan kabelnya kalian bisa searching aja di Google ya. Nah, kayak gini warnanya. Nah, kalian bisa ikutin sesuai dengan warna tersebut. Nah, kita akan crimping. Tunggu ya, videonya mungkin tak percepat biar cepat selesai ya. Nah, kita kupas dulu kayak gini. Ini udah ada fitur untuk ngupasnya nih. Putar. Belum. Sorry ya. Nah, ini kekupas, baru kita kupas dalamnya guys. Seperti ini guys. Cel, tolong nyalakan lampu lah. Ada bedaan nih.
Nah, ini guys, kita akan susun kabelnya sesuai urutan di gambar tadi ya. Nah guys, ini udah rata, udah lurus ya, sesuai dengan gambar. Nah, selanjutnya kita masukin ke RJ45 nya. Cuma kan masukinnya agak susah ya, jadi kita ratakan untuk kabelnya biar masuknya itu gampang. Nah, tang krimping itu ada pisau untuk motong yang rata ini. Kita potong rata supaya gampang dimasukin. Nah, kira-kira kayak seperti ini. Kita cek dulu ya. Ya. Nah, kita cek lagi. Ini loreng oranye, kemudian loreng hijau, biru, loreng biru, hijau, loreng coklat. Oke, udah benar. Nah, maksud saya itu kalian beli RJ45 yang kabelnya itu tembus seperti ini, supaya itu gampang dimasukin ya. Kalau yang nggak tembus itu kita susah ngatur panjang pendeknya kabel. Kalau yang tembus kayak gini udah pasti ini anti gagal namanya, RJ45 anti gagal. Nah, kita tarik, pastikan udah mentok benar ya. Kemudian kita ambil tang krimping. Nah, ini ya sesuai ukurannya. Kita masukin sampai mentok kayak gini. Ini kan nabrak nih, mentok. Kalau udah mentok kayak gini, kita tekan kuat 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, bedanya pakai tang krimping yang murah sama yang ada mereknya ini hasilnya. Dulu pas pakai yang murah yang 30-an ribu itu kuningannya ya keteken semua, tapi itu kerimpingan pertama kedua. Kerimpingan ketiga keempat ininya udah lanas apa ya, udah dol, jadi besinya itu letoy. Nah, kalau ini itu aman ya, ini udah buat kerimping, sering buat kerimping udah ada lebih dari 10 masih oke ya. Dan ini udah pasti berhasil ini. Kemudian kita rapikan dengan cutter untuk ujungnya gini ya. Nah, tinggal dipotong guys. Nah, gini ya, sip. Ini udah dijamin jadi, nggak bakalan nggak, udah pasti sih. Aku nggak pernah gagal soalnya pakai ini. Nah, setelah kita crimping, kita setting rotornya terlebih dahulu guys. Nah, untuk rotor TP-Link WR840N saya pakai mode rotor wireless, tapi DHCP-nya harus aktif. Kenapa harus aktif? Karena biar bandwidth kontrolnya, menunya itu bisa dipakai dan work. Karena aku udah coba, kalau misal bandwidth kontrolnya itu off, itu nggak bisa di limit speed. Karena kan aku udah bilang di video sebelumnya, kalau kecepatan internetnya dari Mi 4A gigabitku itu los-losan, jadi 40 Mbps misalnya. Nah, nanti sampai ke TP-Link juga 40, cuma yang mau disebarin kita limit, limitnya ada di TP-Link. Jadi pakainya pakai mode router wireless, terus DHCP-nya itu aktif, bandwidth kontrolnya kita centang, kita aktifin mau berapa bandwidth yang kita kasih, kayak gitu ya. Colokan kabelannya kita masukin ke WAN, dan ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada kendala ya. Nggak tahu kedepannya, kalau misal ada kedepannya ada kendala nanti kita rubah lagi, karena ya tempatnya dekat, ya biarin aja selama nggak ada keluhan kayak gitu. Jadi untuk routernya kita udah setting di rumah. Jadi ketika kita di lapangan kita langsung pasang aja, ngulur kabel, menek tangga, colokna listriknya, wis dadi bro. Cuma ganti jeneng wifi sama sandi wifi, wis rampung. Simple lah kayak gitu aja, karena memang ya jaraknya nggak terlalu jauh. Terus
topologinya masih sederhana karena cuma satu orang. Kalau nanti ada yang mau nyalur lagi ya mungkin bisa dipikirkan lagi untuk topologinya diganti, nggak seperti ini. Nah oke guys, jadi sistem nyalur wifi nya cukup simpel ya, seperti yang udah aku kasih tahu di video sebelumnya yang pas unboxing kabelan dan routernya. Nah simpelnya itu adalah, nah di sini kita syuting di dapur dekat mesin cuci. Jadi maaf kalau misal ada suara berisik mesin cuci lagi dipakai ya. Nah sistemnya adalah di dapurku itu ada router Mi 4A gigabit, dimana dia itu bandwidthnya nggak aku limit dari mikrotik, jadi loss. Misalnya aku dapat bandwidth dari GSM itu 20 Mbps, 30, 40 itu full. Di Mi 4A gigabitnya itu full, enggak 6 MB, 7 MB enggak, jadi los-losan karena ini dipakai sendiri juga ya. Nah nanti tetangga yang akan kita sambungin kabelannya langsung saya colokin ke LAN dari Mi 4A gigabit itu ya. Nah masalah bandwidthnya nanti kita kontrolnya di TP-Link WR840N nya, karena TP-Link WR840N itu udah ada fitur bandwidth control, jadi kita bisa langsung atur bandwidthnya di situ. Oke guys, jadi aku udah di luar rumah dan ini kabelnya ya satu gulung. Nanti mau aku lewatin di bawah aspes itu, di bawah atap ya. Nanti aku tali yang kuat di situ. Ya karena ini di desa, di pekarangan juga, jadi nggak ada mobil lewat, nggak ada motor lewat yang dengan muatan tinggi, jadi nggak khawatir kabel kita itu kecantel guys. Jadi aman ya, walaupun kabelnya itu nggak terlalu tinggi, aman guys. Dan jaraknya itu sebenarnya nggak jauh ya guys ya. Ini dari rumahku ya, dari situ ya, yang situ. Nah cuma ke sono. Nah tuh yang cat warna apa ya, abu atau apa itu tuh yang kelihatan jendelanya ya, yang ini nih. Nah tuh ke situ ya guys ya. Jadi nggak terlalu jauh sih, paling berapa ya, 20 meter ada sih, di bawah 50 meter tapi guys ya. Nah oke, biar nggak jatuh kita talenin guys. Biar aman kalau ketarik-ketarik kita tali ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perjuangan guys. Di sini kita pasang sendiri, ngerekam sendiri. Oke guys, jadi kita akan tes dulu kecepatan wifi Mi 4A gigabit kita yang ada di dapur. Nah tadi kan aku udah bilang kalau itu bandwidthnya los-losan atau enggak kita limit. Nah kita akan tes speed. Nah teman-teman bisa memperhatikan, nah nih ya, bandwidthku yang Mi 4A gigabit dari Mikrotik nih full ya, nggak aku limit sama sekali. Nah kecepatannya segini guys, berapa itu, 27 Mbps ya, 27 Mbps sampai 40 Mbps-an lah, tergantung kondisi situasi ya, karena kita main GSM. Nah apalagi ini uploadnya yang saya suka ya, jadi ini buat upload video YouTube yang besar-besar ini cepet banget. Nah ini dia kecepatan router Mi 4A gigabitku yang ada di dapur. Nah selanjutnya kita akan tes untuk TP-Link WR840N yang udah kita limit bandwidth tadi, seberapa kecepatannya ya, apakah lolos atau berhasil kita limit sesuai dengan yang kita mau. Tadi kita setting di 6 Mbps ya. Oke kita tes guys. Nah oke guys, kita akan tes untuk wifi TP-Link-nya. Di sini aku udah terhubung ke TP-Link-nya ya, namanya udah diganti. Dan maaf ini ngetesnya pakai iPad karena HP yang kecil tadi ngedrop guys. Yaudah, jadi sama aja ya, kita cuma mau ngetes apakah bandwidth-nya itu udah terlimit secara benar. Nah udah ya,
Jadi itu bandwidthnya 5, ya. Ini karena sinyal wifi-nya lemah, jadi cuma dapat speed segitu. Jadi kalau nanti dites di sana itu 5, nah uploadnya juga ya sama, jadi 6 Mbps downloadnya, uploadnya juga 6 Mbps guys. Nah ini juga, ini mungkin karena kebetulan lagi ada yang pakai, jadi dapat speed segini, dan juga jangkauan wifi kita itu lumayan jauh. Nah kita tes lagi ya. Nah ya kan 5, ini mendekati 6 Mbps, dimana ini artinya bandwidthnya nggak bocor ya, jadi aman. Kalau bocor kan bisa sampai 10 Mbps ya, kayak kecepatan Mi 4A gigabitnya yang di loss. Nah ini kan enggak, karena udah di setting bandwidth control. Oke. Ya, jadi kayak gitu ya guys untuk pemasangan wifi ke tetangga. Cukup sampai di sini aja videonya. Apabila ada salah kata saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.